Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mohon izin Bu mengganggu waktunya. Ingin mengkonfirmasi mengenai kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan hari ini, yang berbasiskan diferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Untuk hari ini rencananya Ibu akan melakukan pembelajaran untuk kompetensinya yang akan dikembangkan apa Bu? Yang akan dikembangkan menulis teks ulasan. Menulis teks Iya. ulasan. Kira-kira lebih spesifiknya bagian mananya Bu di kompetensinya itu yang lebih rinciannya mungkin Ibu bisa dijelaskan? Mengulas novel gitu ya, mengulas novel yang sudah dibaca pada pertemuan sebelumnya. Jadi si anak itu di pertemuan sebelumnya sudah membaca dulu Ya, novel. membaca novel, kemudian diulas mulai dari mendata kelemahan, kekurangannya, kemudian memberikan penilaian akhirnya. Itu secara lisan atau tulisan Bu? Bentuknya bisa lisan, bisa secara tulis bentuknya. Diulasnya itu di pertemuan hari ini. Iya. Oh baik. Kira-kira indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan ini apa yang Ibu inginkan? Tujuannya ya anak memiliki kemampuan menulis teks ulasan dengan struktur yang lengkap, dengan bahasa yang baik dan benar. Oke. Baik, keren sekali kayaknya nih Bu. Saya penasaran jadi pengen lihat ke kelas nih. Boleh, Bunda. Terima kasih Bu Leni, atur nuhun. Kita ketemu di kelas nanti. Syukur. Pembelajaran hari ini bahasa Indonesia dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar? Siap. Ya, 2 minggu kalian PJJ pasti pikirannya sudah keluar. Ya, sudah keluar kemana-mana. Ada yang PJJ itu mengerjakan tugas sampai pusing, bingung mau nanya ke siapa gitu ya. Ada yang sama sekali tidak mengerjakan. Lebih baik main saja Bu, lebih baik tidur saja. Nah sekarang kalian berada di kelas kembali, pikiran kalian harus tenang kembali, nyaman kembali, mengembalikan pikiran dan hati kalian berada di kelas untuk belajar lebih nyaman. Oke, sekarang tinggalkan semua aktivitas, hilangkan dulu semua pikirannya, jangan jauh-jauh larinya pikirannya ya. Oke, simpan tangannya berlipat di atas meja. Nah. Oke, Rasel sudah bisa konsentrasi. Nah, di atas meja tangan berlipat. Pejamkan mata kalian. Pejamkan mata kalian serileks mungkin. Ya. Pejamkan dengan rileks. Oke, kalau sudah rileks, tarik nafas. Tarik nafas sampai dada kalian membusuk. Penuh dengan nafas kalian. Tarik nafas, tahan sebentar, buang pelan-pelan sampai perut kalian menepis. Relax, buang pelan-pelan nafasnya. Kita ulangi, tarik kembali dengan pelan, tarik kembali. Tahan di nafas dengan dada yang penuh. Rasakan, buang semua pikiran-pikiran yang tidak ada hubungannya dengan kelas ini, dengan belajar. Buang semua. Keluarkan nafas kalian. Keluarkan nafas kalian dengan tenang. Tarik kembali. Tarik kembali. Rasakan bahwa pikiran kalian sekarang sudah mulai tenang, sudah mulai nyaman. Buang kembali nafasnya dengan perlahan. Perlahan turunkan. Silakan buka mata kalian. Bagaimana perasaannya dengan yang tadi? Sesak. Merasa ada perbedaannya tidak? Oke. Nah kalian kita akan belajar
melanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Kemarin waktu PJJ Ibu sudah menjelaskan tentang apa? Kalian menganalisis teks ulasan. Ada teks ulasan tentang Laskar Pelangi ya, novel dari Laskar Pelangi. Kemudian kalian analisis, di analisis itu, hasil dari analisis itu kalian lihat apakah analisis teks ulasan di Laskar Pelangi itu sudah termasuk ke dalam teks ulasan yang baik atau tidak, gitu ya. Hasilnya, kenapa tidak, kenapa baik, kalian pasti punya alasannya masing-masing. Siapa yang mau mengungkapkan? Kita review dulu ya pembelajaran kemarin sebelum untuk yang LKPD yang kali ini. Oke, teks ulasan Laskar Pelangi. Oke, yang ada di LKPD 3. Oke, bagaimana penilaian Laser? Alah, apa penilaiannya? Sudah lengkap belum kalau dilihat dari strukturnya? Siapa yang mau mengatakan? Kalau dari strukturnya sih dilihat lengkap Bu, ada semua dari mulai identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Hanya yang evaluasi saya itu bagian sinopsis Bu. Bagian sinopsis hanya menjelaskan kisah Laskar Pelangi di bagian awal saja, sedangkan di sini tidak ada ending sama sekali di sinopsis. Harusnya ada full ending. Sudah sih kalau dari struktur menurut saya seperti itu. Oke, beri tepuk tangan buat Bagas. Ada yang pendapat atau mau menambahkan pendapat dari Bagas? Siapa? Oke, betul, strukturnya sudah lengkap gitu ya. Strukturnya mulai dari identitas sampai evaluasi itu ada. Nah, itu kalau dilihat dari strukturnya. Kalau kita berbicara tentang teks ulasan yang lengkap itu yang bagaimana? Yang lengkap strukturnya gitu ya. Yang lengkap strukturnya, kemudian strukturnya itu terurut. Karena sebuah bangunan kalau strukturnya diacak mungkin jadi bangunan itu, tapi kan tidak akan bagus hasilnya. Nah, kalau berbicara tentang teks ulasan yang bagus itu yang bagaimana? Berarti itu berbicara hubungannya dengan bagaimana cara si penulis itu menyampaikan bahasanya, berarti gitu ya. Si bahasa penulis itu mudah tidak dipahami. Ketika saya membaca teks ulasan itu, saya menjadi bingung atau menjadi paham tentang isi buku tersebut. Itu berarti berhubungan dengan penilaian apakah teks ulasan itu baik atau tidak. Makanya untuk mengetahui berimbang atau tidak, itu juga masuk ke kategori ulasan yang baik atau tidak. Ulasan yang baik itu yang mengulas secara berimbang. Artinya apa? Dia mengulas secara berimbang, mengulas kekurangannya, mengulas kelebihannya. Itu kan ya? Itu berimbang. Kemudian si pengulas itu memberikan penilaian kepada karyanya, bukan kepada orangnya. Itu berhubungan dengan baik tidaknya sebuah ulasan. Jadi kalau ditanya, kalian harus bisa membedakan baik ulasan atau lengkap ulasan yang ditanyanya. Paham ya? Oke, itu sekilas tentang LKPD 3 tuh. Hari ini kita akan belajar akhir dari teks ulasan. Akhir dari teks ulasan itu apa? Menulis teks ulasan. Kan ya, menulis teks ulasan. Kalian sudah ikut tugaskan membaca novel. Novelnya dibawa tidak? Novelnya dibawa tidak? Oke. Kalau dibawa, terima kasih. Novelnya simpan dulu. Sekarang kita latihan dulu. Latihannya mengerjakan LKPD 4. Ibu akan menyediakan 3 novel tapi cerpen ya. Silakan perangkatnya kalian keluarkan novelnya. Silakan dulu. Ibu bagi 3 kelompok. Yang merasa kemarin mengisi gaya belajarnya kinestetik, angkat tangan. Oke, lupa ya. Kalau lupa silakan. Di sini kalau belajar suka tadi out of the box.
Nah, saya suka belajar kalau kata guru saya A, saya selalu lebih kreatif jadi A plus atau A minusnya. Siapa yang seperti itu? Kalau saya disuruh ke ruang guru melalui jalan utara, saya lebih suka ke jalan selatan karena menurut saya itu lebih aman. Tapi akan saya juga misalnya ke ruang guru. Siapa yang kalau seperti itu? Angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 aman mau? Juga? Enggak. Oke, 1, 2 yang mengangkat tangan silakan duduknya berdekatan. Tapi nanti. Yang kedua, siapa yang kalau belajar lebih suka sambil mendengarkan musik? Aku angkat tangannya. Wah, banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke. 18 berapa jadinya? Oke. Itu ya. Audio ya. Siapa yang kalau belajar sambil suka menonton? Oke, tidak ada. Tidak ada. Siapa yang suka ketiga-tiganya? Satu orang. Adit. Suka ketiga-tiganya. Berarti Adit masuk ke sendiri ke mana? Ke audio ya. Audio visual, kinestetik. Tiga-tiganya. Oke. Tadi yang 5 silakan duduknya. Yang sisanya yang apa tadi? Audio dibagi lagi menjadi 2 kelompok. Oke, silakan berkelompok yang tadi sama-sama audio 5 orang. 5 orang. Oke, duduknya berdekatan, boleh melihat juga. Sambil lihat. Tipe kalian ya. Kalau yang tadi masuk ke saya kinestetik. Nah, berarti Adit ya sendiri yang kinestetik ya. Oke, Adit sendiri yang kinestetik. Buka yang LKPD-nya, yang LKPD untuk kinestetik. Kemudian yang tadi audio, yang 5 orang. Berarti lihat yang untuk audio. Sisanya yang 3 kelompok atau 2 kelompok itu berarti yang apa? Oh, yang audio ya. Itu yang audio. Kalau yang Bagas berarti yang kinestetik. Oke, baca petunjuk kerjanya. Baca petunjuk kerjanya. Sudah? Lihat petunjuk kerja dari tiap LKPD-nya. Pahami dulu. Pahami dulu. 1 menit baca. Sudah? Diskusikan dengan teman. 1 kelompok. Kalian di dalam LKPD itu disuruh apa? Diskusikan. Kalau sudah didiskusikan, sudah sepakat, angkat tangannya, jelaskan nomor. Kecuali Adit ya, Adit sendiri berarti. Oke, diskusikan. 1, sepakat tidak dengan kelompok kalian? Maksudnya, sepakati dulu. Ya, aman dengan siapa? Dan ini. Ya. Oke, siapa yang mau menjelaskan? Kelompok saya disuruh apa? Diminta menjadi apa? Hasilnya harus bagaimana? Kalau sudah sepakat, 2 menit diskusi ya. Sudah? Ya, diskusikan ya. Sepakati dulu kalian kelompok kalian itu apa dari LKPD. Hampir sama dengan Kevin supaya mencari kelebihan dan bacaan dari harmonis dan padahal oleh Ahmad Hari. Jadi kita akan membuat kelas ini dalam bentuk audio. Kita akan juga di YouTube di akun. Ya, oke. Kelompok ini, ya silakan bicara.
Ya. Ya, betul. Ini ambil ya. Ini sama. Ya, oke. Apa yang sudah kalian sampaikan tiap kelompok itu sudah benar. Satu, walaupun tugasnya sama, tetapi hasilnya beda tidak? Beda. Yang beda apanya? Yang beda apanya? Bentuknya, gitu ya, bentuknya. Bentuknya yang berbeda. Kontennya sama tidak? Isinya, materinya sama tidak? Sama. Itu ya. Itu yang tadi disebut dengan apa? Gaya belajar. Ibu tidak bisa memaksa nih kalian. Udah kalian harus buat dalam bentuk tulis. Udah kalian dalam bentuk ini sudah keinginan kalian nih. Bu, saya mau membuat teks ulasan tapi dalam format rekaman record dia kelompok audio. Oh, yang kelompok visual saya mau membuat dalam bentuk apa? Yang visual tadi siapa yang visual? Ini kinestetik. Yang kinestetik berarti dalam bentuk apa? Gambar kan ya? Gambar yang bagaimana? Oke, gambar dalam bentuk video boleh, ya. Berarti dalam bentuk gambar ya. Oke, yang ini tadi sama. Audio kan? Audio buatnya video. Oke, video dalam rekaman suara dalam bentuk video. Oke, sudah sepakat semuanya ya? Sudah paham apa yang harus kalian kerjakan? Nah, itu tugas kalian. Kalau sudah paham mengenai tugas kalian, sebenarnya pembelajaran kita bisa selesai. Tagihan tugasnya kapan? Kita sepakati kalian bisa mengerjakan tugas itu berapa lama? Seminggu. Oke, sepakati dengan kelompok. Oke, kalau sudah disepakati sampaikan. Kalau sudah disampaikan apa selesai tidak? Tidak boleh lebih dari 3 hari. Iya, yang namanya merdeka itu ada batasannya. Merdeka itu bukan dibebaskan. Kalau dibebaskan bisa jadi tugasnya 1 tahun kalian selesai, ya. Oke, bebas, tetapi ada batasan-batasannya. Ibu kasih jarak. Silakan kalian boleh memilih dari 3 hari itu kalian sanggup mengerjakan tugas itu berapa lama? Nah, tidak boleh lebih dari 3 hari. Silakan pilih. Bu, saya 1 jam selesai. Bu, 1 hari selesai. Tidak masalah. Tapi harus disepakati. Bu akan tagih sesuai dengan deadline kalian yang sudah kalian buat. Ya, kelompok ini sudah sepakat. Berapa hari? 3 hari. 3 hari selesai. 3 hari dari sekarang berarti apa? Rabu, Kamis, Jumat lagi. Berapa hari? Berapa hari? Besok malam, berarti besok bisa dikumpulkan saat pelajaran bahasa Indonesia. 4. Nggak boleh lebih dari 3 hari. Itu bebasannya. Boleh, besok malam berarti 2 hari ya. Sama. Ini 3 hari. Kelompok ini 3 hari. Berarti kalau yang 3 hari hari Jumat, kalau yang 2 hari berarti hari Kamis. 3 hari hari Jumat. Oke, sudah sepakat? Sudah ya? Kalian tadi sudah paham pengerjaan LKPD-nya? Oke, sudah sepakat atau mau ada
Deadline-nya? Sudah ya. Nah, yang satu kelompok ini saja. Kalau Adit? 1 jam. Nah, Adit sendiri berarti bebas waktunya tuh. Adit. Adit berapa nih? Nggak tahu. Bingung. Berapa hari Adit? Berapa hari? Enggak, malam juga beres. Kenapa jadi yang menentukannya orang lain? Ayo deh. Insya Allah 3 hari. 3 hari. Itu tadi sesuai dengan deadline kalian ya. Sudah disepakati itu. Kalau sudah paham KKPD-nya, tidak ada kesulitan untuk mengerjakannya, kalian bisa berbagi tugas. Sudah selesai tuh pembelajaran KKPD 4 hari ini. Sudah selesai, siap kalian mengumpulkan tugasnya sesuai dengan tenggat waktu yang sudah kalian tentukan masing-masing tadi. Tuh, pembelajaran sudah selesai dengan KKPD 4. Terima kasih kalian. Jadi, tepuk tangan dulu. Belajar bahasa itu mudah. Yang penting bagaimana cara kita memahami. Ya, bagaimana cara kita memahaminya. Kalau kita tidak paham dengan apa yang disuruh, ya tidak bisa mengerjakan. Ya, kalau kita tidak siap mempersiapkan diri sendiri untuk siap mengerjakannya, tidak akan selesai. Gitu ya. Di 1 jam pelajaran selesai. Terima kasih kalian sudah belajar KKPD 4. Ya, masih ada berapa jam lagi? Udah jam lagi. Oke. Hari ini untuk KKPD 4 selesai pembelajarannya. Terima kasih. Nah, kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Kita sudah cuma berdiskusi, tapi kan tetap ada tugasnya. Bagaimana Aman perasaan Aman hari ini? Belajar hari ini. Siapa yang mau menyampaikan perasaan kalian setelah tadi belajar tentang KKPD 4? Siapa yang mau mengungkapkan? Bagas, Pembelajaran tadi tentang LKPD 4 menurutku seru. Kenapa? Karena kita belajar mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing. Artinya pembelajaran itu disesuaikan dengan apa yang kita inginkan, dengan sesuai pikiran kita maunya seperti apa. Sangat menyenangkan menurut saya karena alasan itu. Tepuk tangan. hasil pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah. Dadah Ibu. Ibu Leni, alhamdulillah tadi kegiatan supervisi di kelas, coaching berbentuk supervisi akademik sudah dilakukan. Keren sekali tampilan Ibu di kelas tadi. Ada kasih. diferensiasinya udah Terima kasih. nampak ya. Kemudian sosial emosional juga udah muncul. Nah, kira-kira dari pembelajaran tadi yang sudah Ibu laksanakan di kelas, ketercapaian terhadap pengembangan yang Ibu inginkan tadi saat di awal itu bagaimana tingkat ketercapaiannya? Tercapaian karena tugasnya belum dikumpulkan ya, ada tenggat waktu, tetapi mereka kalau melihat mereka memahami apa yang disampaikan pada pembelajaran tadi, sepertinya 95% malah ya, kalau nggak dibilang 100% gitu, 95% anak sudah memahami. Sudah memahami Ya, ya mengenai sudah memahami. novel itu ya, mengulas Iya, novel. mengulas novel. Kemudian anak-anak tadi juga terlihat interaktif Bu ya, keren Iya. sekali merespon apa yang Ibu sampaikan dan anak-anak berkreatif juga ya. Iya, mungkin itu tadi ada yang ini bisikan juga Apa harus itu? pakai ini anak dikondisikan untuk siap belajar dengan metode apa tadi stop ya. Stop ya, Metode teknik stop. stop, betul-betul. Berarti memang ada manfaatnya Bu ya. Ada Teknik biasanya stop itu. anak di kelas yang tadi itu kan agak susah ya kalau disuruh konsentrasi bareng-bareng, kalau tadi lumayan bisa gitu. Betul. Dan tadi Ibu memunculkan sosial emosional itu ada 2 kali tadi Bu. Saya lihat di awal juga muncul nampak, kemudian di akhir di refleksi juga muncul ya. Itu keren-keren sekali Bu untuk mengevaluasi. Kemudian
dari yang ingin Ibu kembangkan tadi, kira-kira Ibu untuk kedepannya akan fokus ke bagian mana lagi di bidang kompetensi yang ingin dikembangkan Yang setelah dikembangkan tadi? yang tadi itu kan baru pengelompokan untuk ini ya, untuk gaya belajar. Nah, mungkin kedepannya ingin ke lebih produk yang mereka hasilkan, produk yang mereka hasilkannya bukan hanya sekedar mereka itu mampu memahami tentang gaya belajar mereka, sehingga saya harus lebih sukanya jadi bisa diarahkan, walaupun misalnya itu bukan gaya belajar dia, tapi mereka bisa mampu gitu membuat gitu, walaupun mungkin kurang menyenangi tapi mampu membuat. Mereka mampu Ya, membuat ya. jadi tidak terfokus pada satu gaya belajar mereka. Mereka harus bisa menyesuaikan diri, mengadaptasikan diri dengan lingkungan ketika misalnya lingkungan belajarnya tidak sesuai dengan gaya belajar mereka gitu. Nah, bagaimana biar mereka juga jadi senang walaupun itu bukan gaya belajar mereka. Itu pengembangannya mungkin ke situ. Area sana yang ingin fokus, yang ingin dikembangkannya Ya. mungkin Bu ya. Kalau untuk kompetensinya Bu, selain kompetensi tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang kalau tadi kan kebanyakan tulis sama lisan ya, tulis sama lisan. Kompetensi yang ingin dikembangkan sayanya atau anaknya? Tentunya ke si anaknya Oh, yang ya. mau belajar. Anaknya kalau yang saya harapkan itu mereka bukan hanya mampu secara tulis, secara lisan gitu ya, tapi lebih ke arah yang komersialnya. Iya, Komersialnya. jadi mereka mampu bisa meningkatkan nilai seni dari produk yang mereka hasilkan gitu ya. Seperti tadi kan produknya teks ulasan. Betul. Nah, teks ulasan itu bagaimana biar ada nilai komersilnya, harus bernilai seni kan, sehingga misalnya kedepannya itu produk mereka itu bisa dihargai orang, bisa dikomersilkan juga dengan cara misalnya mampu tidak mereka sampai mengirimkan ke ini, ke media, betul, kemudian mendapat respon, selain mendapat respon ya mungkin mendapat cuan. Iya betul. Jadi karyanya dipapang gitu di Iya. artikelnya. Ya, kalau misalnya tadi teks ulasan yang buat secara tertulis dikirimkan ke media, misalnya ke koran, menjadi bahan tulisan ulasan kan, itu bisa ada rubriknya kan. Oh, ada rubriknya ya, di PR misalnya dimuat si karya ya, itu. ada rubrik ulasan film, ulasan lagu, ulasan buku gitu kan. Nah, itu jadi bukan hanya sekedar mereka mencipta produk, tapi mereka bisa mencoba mengirimkannya ke media. Keren sekali sehingga Sehingga bisa bisa menghasilkan gitu ya. betul menjadi media pekerjaan Iya. juga ini ya dari Iya. mengulas novel itu. Iya, betul. Betul. Keren sekali Ibu. Terima kasih Ibu Leni atas aktivitasnya. Sudah saya ganggu. Mudah-mudahan Ibu keren sekali. Saya juga ingin seperti itu belajar. Hatur nuhun Ibu Leni. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.